Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu seperti ini. Waktu di mana kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Waktu di mana kami mencari Tuhan. Waktu di mana Tuhan membuktikan dirinya tak pernah meninggalkan kami sendirian mengarungi dunia yang tak pasti, dunia yang mencekam ini. Tuhan, kiranya firman-Mu sungguh boleh berbicara atas kami. Kiranya firman-Mu boleh mendorong kami. Kiranya firman-Mu boleh memotivasi kami. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 12. Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Saya membacakannya untuk jemaat sekalian. Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membacanya, merenungkannya, mendengarkannya, dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini tema firman Tuhan, tema renungkan kita pada minggu hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Saudara, kita tahu sekarang bahwa kita sedang diperhadapkan kepada situasi dunia yang sangat mencekam. Semua makhluk was-was. 190 lebih negara ketakutan. Ada Perdana Menteri yang kena. Ada menteri yang bunuh diri. Ada raja yang kena. Ada pemimpin yang meminta maaf kepada rakyatnya. Ada pemimpin yang berjuang mati-matian seolah-olah dia tidak takut akan bahaya itu. Ia mempertaruhkan hidupnya menerjang badai corona seperti ini. Saudara sekalian, kita juga menjadi bangsa, menjadi umat yang paranoid. Kita semua takut, saudara. Kalau kesentuh orang kita takut. Kalau ada orang batuk kita takut. Sampai kalau kita pesan makanan pakai online pun, makanan itu datang, kita berpikir apakah di makanan itu ada virusnya. Siapa tadi yang pegang? Kesentuh oleh siapa? Yang buat siapa? Sudah cuci tangan atau belum? Saudara sekalian, kita semua ketakutan. Kita menjadi paranoid gara-gara virus ini. Saudara sekalian, tetapi berita baiknya hari ini adalah Mazmur 46 mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah kota benteng kita. Allah adalah Allah yang dapat diandalkan. Saudara, sekalipun banyak hal mencekam kita, banyak ketakutan menguasai kita, banyak kekhawatiran dan kecemasan yang menghantui kita sampai kita menjadi was-was, sampai kita menjadi paranoid. Saudara, sesungguhnya ketakutan dan kekhawatiran adalah kombinasi sempurna seperti teror yang mematikan jiwa, menghancurkan semangat kita, merampas pengharapan kita, melumpuhkan iman kita. Saudara, di manakah imanmu ketika dunia seperti ini? Di manakah imanmu ketika engkau sedang menghadapi cobaan yang menakutkan ini? Saudara sekalian, banyak nabi palsu mulai datang. Saudara, ada orang bilang, hei, kalau mau mengalahkan virus corona, kalahkanlah dengan bahasa roh. Saudara,
ini sama sekali tidak alkitabiah. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 22 bahwa bahasa roh bukan tanda untuk orang beriman, bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Tidak ada kaitannya orang bisa bahasa roh dengan menangkal virus corona. Ada orang juga mengatakan, jangan takut, siapa saja yang pegang minyak urapan, dia akan selamat dari virus ini. Siapa bilang, saudara? Virus tidak takut dengan minyak itu. Saudara, minyak urapan di dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya dipakai oleh Nabi untuk mengurapi raja yang dipilih Tuhan. Saudara sekalian, itu urapan untuk raja. Saudara, kemudian di dalam Perjanjian Lama ada lagi minyak yang digunakan untuk mengurapi. Minyak yang mahal itu ditumpahkan ke kaki Tuhan Yesus untuk menandakan bahwa dialah Raja Mesias, Raja yang diurapi itu. Oh saudara, ada orang berkata, bukankah menyembuhkan juga di dalam Alkitab bisa pakai minyak? Saudara, ada beda antara minyak urapan dan minyak yang didoakan, yang dipakai untuk mendoakan dan orang itu sembuh. Dan tidak ada kepastian di dalam Alkitab bahwa pola menyembuhkan hanya oleh minyak itu. Saudara, sekian banyak tahun saya di negeri Tiongkok, salah satu kerjaan utama saya adalah menemani orang-orang Indonesia yang sakit kanker untuk berobat ke Tiongkok. Dari ratusan orang yang saya temani selama bertahun-tahun, ada 130 di antaranya membawa minyak urapan. Saya ingin kasih tahu, minyak urapan bagai jimat yang dipegang oleh mereka. Saya ingin kasih tahu, di tangan saya 129 orang menghembuskan nafas terakhir, menggenggam minyak urapan yang tak bisa diandalkan itu. Satu lagi, lebih dari 1 tahun kemudian berita, Pak Hendra, orangnya sudah meninggal. So, saudara sekalian, tidak bisa mengandalkan bahasa roh, tidak bisa mengandalkan minyak urapan. Pada saat seperti ini, apa yang dapat kita andalkan? Kita andalkan Tuhan. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, andalkanlah Tuhan. Ketika engkau diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan, di mana Tuhanmu? Mengapa engkau hidup seolah-olah engkau adalah orang yang tidak percaya? Saudara, Mazmur 46 ini adalah nyanyian dari Bani Korah, nyanyian puji-pujian yang dilakukan untuk memuji Tuhan atas pertolongan Tuhan yang sudah sangat terbukti di dalam hidupnya, atas pengalaman-pengalaman umat Tuhan bagaimana menjalani hidup yang penuh kesesakan dan ketakutan. Tuhan tak pernah meninggalkan. Atas pengalaman seperti itulah Bani Korah menyanyikan Mazmur ini. Saudara sekalian, dalam Mazmur 46 ini diajarkan bagaimana caranya kita orang percaya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan jika yang pertama kita masih bisa percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang dapat diandalkan. Saudara, Mazmur 46 ayat 2 sangat indah sekali. Mazmur 46 ayat 2, perhatikan ayat ini sama-sama. Mari perhatikan cara saya membaca, saudara mengikutinya di dalam hati. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikanlah saudara, Bani Korah ingin mengajarkan kepada kita, Allah itulah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita, dan dia sangat terbukti. Saudara sekalian, untuk menghafalkan ayat ini, saya ingin mengajak saudara sekalian bernyanyi. Minta pemain piano bisa memainkan dan kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara sekalian, istilah Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sama seperti dalam Yesaya pasal 5, sama seperti pada Hakim-Hakim pasal 5, menggunakan istilah bahwa Allah itu seperti tentara yang dapat diandalkan. Allah kita, Tuhan kita adalah Allah El-Gibor, Allah pahlawan tentara yang sangat dapat diandalkan. Saudara sekalian, beberapa dekade yang lalu ada sebuah film yang menginspirasi. Ada seorang tentara yang luar biasa, hebat, namanya Rambo. Oh saudara, orang yang tahun 80-an, 90-an suka nonton film, film ini cukup populer pada saat itu. Nah saudara, Rambo adalah seorang tentara yang diutus ke medan perang. Ia belajar banyak hal, ia berjuang banyak hal, ia memiliki keterampilan banyak hal, ia dapat diandalkan. Seandainya kita memiliki 100 tentara seperti Rambo, wah saudara sekalian, negara itu mungkin aman sekali. Tapi saudara sekalian, Allah kita adalah Allah El-Gibor. Dia bukan tentara sembarang tentara. Allah El-Gibor adalah pahlawan tentara. Ia dapat diandalkan jauh berlipat-lipat lebih daripada Rambo yang memasuki medan perang yang tidak gampang itu. Allah adalah dapat diandalkan. Kalau kita percaya Allah kita Allah yang dapat diandalkan dan pertolongannya sangat terbukti, maka kita akan memperoleh kekuatan. Allah kita adalah pahlawan tentara. Sama seperti negara mengandalkan tentaranya untuk bertahan, untuk mengatasi serangan musuh atau menyerang musuh yang hendak menghina martabat bangsa dan negara ini. Sama seperti itulah umat Tuhan harusnya mengandalkan Allah yang ada sebagai tentara yang pahlawan, pahlawan tentara yang luar biasa, yang sanggup melindungi kita. Kepercayaan seperti inilah yang hendak dibangun oleh Bani Korah. Percayalah seperti Tuhan kepada Tuhan kita. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang memiliki kuasa di langit dan bumi. Tuhan yang memiliki kuasa atas segala bangsa-bangsa. Tuhan itu mau bertindak sebagai tentara di dalam hidup kita. Saudara, sebagai tentara kalau melihat rakyat yang lemah, rakyat yang ketakutan, rakyat yang ditindas, ia akan datang dan membela. Saudara, seperti inilah Bani Korah mengajak orang-orang yang mendengarkan nyanyian ini untuk belajar mempercayai Tuhan sebagai tentara yang dapat diandalkan. Dan saudara, dikatakan di dalam Alkitab ini sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ada banyak bukti di dalam umat Tuhan. Bukti paling hebat adalah banyak bangsa Israel mengalami tindasan di Mesir, tetapi mereka akhirnya dibebaskan oleh Allah sendiri. Umat Tuhan tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan dirinya sendiri menghadapi keadaan yang mencekam. Umat Tuhan tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi ketakutan yang menghadang di depan dia. Umat Tuhan bahkan tidak punya daya apa-apa dan kekuatan apa-apa untuk menghadapi kematian yang ada di depannya. Tetapi Allah mendatangi umat Tuhan dan Allah membebaskan umat Tuhan dari penjajahan, dari kematian, dari kekhawatiran, dari kecemasan yang mengerikan itu. Allah kita, pahlawan tentara yang dapat diandalkan, dia punya inisiatif ketika umat Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Allah datang menjumpai umat Tuhan. Inilah Allah kita. Dan sebagai penolong di dalam kesesakan, dia sudah sangat terbukti. Umat Tuhan berjalan, tidak punya makanan Tuhan kirim dari langit. Umat Tuhan tidak punya minuman Tuhan kirim. Umat Tuhan tidak tahu bagaimana menghadapi bangsa Kanaan. Tuhan punya caranya sendiri. Bagaimana mengatasi bangsa Kanaan yang menakutkan itu. Ketika memasuki tanah perjanjian, umat Tuhan juga tidak punya cara yang cukup dan tidak punya tentara yang cukup. Tapi kalau Allah berjalan di depanmu, maka engkau tinggal berlindung di baliknya. Saudara, keadaan corona sangat mencekam. Keluar rumah takut, kesenggol takut. Orang batuk takut,
mau pegang barang itu dipegang oleh siapa sebelumnya. Kita takut, kita bangsa menjadi paranoid. Apa yang Anda makan? Siapa yang pegang sebelumnya? Yakin nggak itu nggak kejangkit? Benarkah nggak ada virusnya? Saudara sekalian, kita menjadi ketakutan atas segala sesuatu. Tapi corona ini adalah wabah yang besar, yang menakutkan, sampai melumpuhkan dunia olahraga, sampai membuat ekonomi berantakan, sampai membuat banyak pemimpin-pemimpin negara ketakutan, sampai membuat kita semua cemas, sampai membuat orang-orang yang tadinya beribadah di agamanya masing-masing pun tidak berani, karena ketika mereka datang ke rumah Tuhan, amankah mereka di sana? Saudara, keadaan ini jangan sampai membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Hidup kita sama seperti orang lain, seolah-olah Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ada banyak wabah penyakit. Bahkan sekarang dimunculkan tahun 1720. Ada wabah yang besar di kota Marseille, Perancis. Dan wabah itu mematikan atau memakan korban 100.000 nyawa. Tahun 1820 dari India menyebar ke Hindia Barat, ke Afrika, dan hampir ke seluruh Asia. Saudara sekalian, memakan korban kurang lebih 100 sekian puluh ribu. Di Indonesia apa kena pada tahun itu? Kena, saudara. Hanya di kota Semarang saja dicatat dalam sejarah tidak kurang dari 1.200 orang meninggal dunia akibat wabah virus ini. Dalam istilah medis disebut H2N2. Itu kita belum pakai teknologi handphone. Itu belum ada 4G dan 5G yang mendeteksi di mana orang-orang yang kena. Saudara, itu berdasarkan laporan-laporan yang jujur. Seandainya dunia itu seperti zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, mungkin lebih banyak orang yang sudah meninggal dunia yang ditemukan. Ini adalah virus yang mengerikan pada abad 19. Pada abad 20, saudara, setelah Perang Dunia Pertama, memakan korban kurang lebih 15 juta jiwa, dibantai, mati, berkorban di dalam peperangan. Ada virus yang mendatangi dunia ini, menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, hampir ke seluruh negara di dunia, bahkan sampai di kutub utara pun virus ini tidak takut. Virus ini disebut H1N1 atau yang dikenal dengan virus flu Spanyol. Saudara sekalian, memakan korban 50 sampai 100 juta jiwa. Korban karena virus ini. Dunia saat itu lumpuh, dunia saat itu tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi akhirnya virus itu juga berhenti. Saudara sekalian, walaupun mencekam dunia, memakan habis hampir 100 juta penduduk dunia dari 1,7 sampai 2 miliar penduduk dunia. Saudara sekalian, prosentase yang sangat besar, dia memakan habis penduduk dunia. Dan itu mengerikan sekali, saudara. Tapi kita lihat, Allah sudah membuktikan, kalau dunia memang belum ditetapkan untuk berakhir, tidak akan berakhir. Kalau saudara dan saya belum ditetapkan untuk mati, betapapun menakutnya virus ini, menakutkannya, kita tidak akan mati. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan virus itu. Kita harus dengar arahan WHO, kita harus dengar arahan pemerintah, kita harus dengar arahan pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana social distancing, bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita bisa terhindar dari virus ini. Tetapi kita harus dengar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ingin menolong. Dia akan menjadi pahlawan di dalam hidupmu. Dan dia sudah sangat terbukti. Ada berapa banyak kali Anda kesesakan. Ada berapa banyak kali Anda mengalami masa sulit. Ada berapa kali Anda dilingkupi, dikerumuni oleh kecemasan. Bahkan ketakutan setiap malam menghantui hidup Anda. Dan Tuhan datang bertindak melepaskan Anda. Saudara sekalian, mari kita percaya. Supaya kita mendapat kekuatan bahwa Allah kita bisa diandalkan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Saudara, bagaimana cara kedua supaya kita bisa lepas atau supaya kita mengalami kekuatan? Alkitab ini mengajarkan kepada kita. Yang kedua,
Kita akan mendapat kekuatan kalau kita tahu dan yakin Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ayat 5 sampai 7 sampai 8. Ayat 5 sampai 8 saya bacakan lagi. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Tuhan Yesus ketika akan naik ke sorga, ia pun berkata kepada kita, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara sekalian, kita nyaris kehilangan kekuatan. Kita nyaris kehilangan pengharapan. Dan nyaris mati iman kita. Kalau kita tidak ingat, Tuhan kita adalah Allah yang dapat diandalkan. Kalau kita tidak ingat bahwa Tuhan tak pernah ingkar janjinya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dia selalu ingin menolong kita. Saudara sekalian, pada waktu Mazmur 46 ini ditulis, ini adalah nyanyian untuk mengisahkan sejarah umat Tuhan pada zaman dulu. Anda bisa membaca Yesaya pasal 36 dan Yesaya pasal 37. Pada waktu itu bangsa Asyur menyerang umat Tuhan. Bangsa Asyur mengepung umat Tuhan. Bangsa Asyur membuat umat Tuhan ketakutan, membuat umat Tuhan menderita, dan membuat umat Tuhan tidak ada jalan keluar. Sampai umat Tuhan itu berseru kepada Tuhan. Pernahkah Anda dalam situasi seperti ini? Mungkin saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita dicekam oleh ketakutan yang luar biasa. Saudara sekalian, dan pada waktu itu Raja Hizkia datang berlutut di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 37. Dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya. Saudara, kalau ada bahaya, umat Tuhan atau bukan umat Tuhan, sama-sama bisa terkena oleh bahaya itu. Harusnya orang percaya, saudara sekalian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Sekalipun aku juga harus menghadapi kematian, aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Tapi kalau imanmu belum sampai di sana sekalipun, saudara, maka Tuhan ingin memberikan Anda kekuatan. Jika Anda ingat bahwa Dia adalah Allah yang berjanji untuk menyertai kita, Dia akan datang dengan inisiatifnya untuk menolong kita. Rendahkanlah dirimu. Saudara, mengapa virus ini diizinkan? Mengapa ketakutan ini mencekam dan diizinkan oleh Tuhan? Bukankah kita tahu bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu? Bukankah kita yakin dan percaya bahwa Allah menguasai langit dan bumi ini? Bukan kita percaya bahwa Allah yang mengontrol jalannya sejarah ini? Kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang seperti itu di mana imanmu? Masakan Allah yang seperti itu, yang sudah berjanji kepada kita, kita hidup seolah-olah Tuhan jauh daripada kita. Sehingga kita bernyanyi, saudara, Tuhan yang terkasih, di manakah engkau? Hatiku terluka, di mana pedulimu? Saudara sekalian, jangan hina Allahmu. Bahkan waktu engkau sedang terdesak ini, engkau masih sombong dan tidak merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Mari kita belajar seperti Hizkia. Dia merendahkan dirinya. Dan saudara sekalian, tentara Asyur yang menantang umat Tuhan, yang berkata, di mana Allahmu? Sanggupkah Allahmu membebaskanmu? Baal-baal kami melindungi kami, menyertai kami dengan kekuatan ini. Di mana Allahmu? Saudara, ketika keadaan mencekam seperti ini, banyak orang sedang juga bertanya kepada kita, di mana Allahmu? Dan kau akan mendapat kekuatan kalau engkau yakin bahwa Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti dan Tuhan selalu menggenapi janjinya. Saudara sekalian, mungkin inilah waktunya, kesempatan daripada Tuhan supaya kita belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada banyak saudara guyonan, ya, banyak hoax, banyak guyonan. Ada yang bisa dipelajarin, ada yang bisa dibuang ke dalam sampah. Di dalam gedung kebaktian, kalau tidak seperti ini saudara keadaannya. Ketika pendeta khotbah, MC boleh bernyanyi, kita sibuk dengan WhatsApp kita sibuk dengan Facebook kita sibuk dengan Instagram kita sibuk online. Sekarang kau sibuk apa? Jangan sampai pas kau online seperti ini, kau tidak cari Tuhan dan kau mati. Kau mau cari apa? Saudara sekalian, Tuhan mau kita belajar merendahkan diri. Kita cari Dia. Allah bertindak, saudara. Kalau umat Tuhan disertai oleh Tuhan, Tuhan datang mengubah
tentara-tentara Asyur pulang tiba-tiba, tidak menyerang umat Tuhan, dan umat Tuhan bisa bebas tidak tiba-tiba. Firman Tuhan Yesaya pasal 37, dan Allah mendengarkan suaranya persis seperti Mazmur 46 ini. Saudara sekalian, kalau Allah memperdengarkan suaranya, di mana saudara orang itu dapat berlindung? Saudara sekalian, jangan takut kepada hal yang mencekam dan menakutkanmu. Takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya berkuasa membunuh hidupmu, tapi juga berkuasa untuk melemparkanmu ke dalam api neraka. Saudara sekalian, inilah waktunya rendahkan dirimu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, kalau Anda yakin bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya, kalau Anda yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita melewati masa-masa sulit ini, Anda akan memperoleh kekuatan. Saudara sekalian, pada waktu Hitler, Perang Dunia Kedua, genosida, banyak orang-orang Yahudi dibunuh. Bahkan orang-orang Jerman sendiri pun dibunuh di sana, saudara. Tapi Allah tidak meninggalkan umatnya. Ketika Allah datang melawat umatnya, apa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua? Dicatat adalah misionaris terbanyak di seluruh dunia pasca Perang Dunia II datangnya dari Jerman. Pada waktu revolusi kebudayaan Mao Zedong dari Tiongkok, saudara, ia membunuh lebih dari 30 juta manusia di sana. Dan banyak sekali orang Kristen di sana lari tunggang langgang ketakutan karena orang ini sangat berkuasa dan jauh lebih kejam dari pemerintahan Jerman di masa Hitler. Saudara sekalian, orang-orang Kristen di sana bernyanyi pun tak pakai suara. Pada waktu kami jadi misionaris di sana, kami masih sempat merasakan gereja bawah tanah, di mana orang datang gereja bawa kursi sendiri, di mana orang datang ke gereja dan mengajak bernyanyi. Saya heran gak ada suaranya, tapi ada yang berdiri, ada yang berlutut, ada yang duduk, dan air mata mereka menetes. Saya tanya, kamu nyanyi apa? Saya nyanyi seperti yang diajak oleh pimpinan itu. Kenapa tidak keluar suara? Kebisakan suara sedikit-sedikit. Kalau sedikit aja kedengaran, kami bisa bahaya. Kami biasa nyanyi di dalam hati. Saudara sekalian, keadaan mencekam di sana. Tapi tahukah saudara sekalian, setelah itu berlalu, China menuju kemodernan yang luar biasa dan kemajuan yang luar biasa. Sekarang ini, orang-orang Tiongkok yakin bahwa mereka lah yang bisa menggenapi Matius 28, pergi sampai ujung-ujung bumi, bahkan sampai ke Yerusalem, bangsa yang tegar tengkuk. Orang-orang yang Yahudi yang keras kepala itu, orang Tiongkok yakin bahwa mereka lah yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat misi Tuhan, alat memberitakan Injil Tuhan di sana. Saudara sekalian, ketika penderitaan datang, orang Kristen pun tidak luput dari dalamnya. Umat Tuhan pun tidak luput dari dalamnya. Tapi ketika Tuhan menyertai mereka, mereka punya kekuatan. Kekuatan yang terpendam, kekuatan yang disimpan, kekuatan yang dinyatakan di dalam hidup mereka. Dan akhirnya saatnya tiba, mereka keluar menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dan memenangkan jiwa. Yang terakhir saudara, bagaimana caranya kita bisa memperoleh kekuatan? Kalau yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah kita Allah yang dapat diandalkan. Sebagai penolong dalam kesesakan, ya sangat terbukti. Bukan hanya kepada umat Tuhan zaman Bani Korah, tapi juga ke dalam kehidupan kita masing-masing. Coba tengok ke belakang, berapa banyak Tuhan sudah membuktikan dirinya untuk menolong dirimu. Kedua saudara, Anda bisa mendapatkan kekuatan kalau Anda yakin bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan Anda. Tuhan berjanji akan menyertai hidup kita, dan Tuhan adalah Allah yang setia. Ia menggenapi janjinya, ia berinisiatif untuk memenuhi janjinya. Yang ketiga saudara sekalian, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, atau kita tepatnya akan mendapatkan kekuatan jika kita yakin bahwa karya Allah yang dahsyat itu disaksikan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kekuatan jika kita menyaksikan karya Allah yang dahsyat itu. Yang namanya saksi ada dua, saudara. Anda bisa menyaksikan peristiwa karya Allah di dalam Alkitab. Bagaimana manusia meninggalkan Dia dan Tuhan mengejar manusia dengan kasih-Nya. Bagaimana Tuhan mempercayai nabi-nabinya dan kita bunuh nabi-nabinya, tapi Tuhan mengejar kita dengan kasih-Nya. Bahkan
kasih-Nya yang tidak pernah putus asa, hendak menjangkau engkau orang berdosa. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa mengutus anaknya untuk menjangkau kita. Itu karya Tuhan yang luar biasa di dalam Alkitab. Bahkan ia yakin dan ia membuktikan dirinya kepada kita orang-orang percaya yang seringkali munafik. Kita orang-orang percaya yang sekali-kali tidak setia kepada Tuhan. Kita orang-orang percaya yang seringkali memanfaatkan apa yang ada di rumah Tuhan. Kita orang-orang percaya yang seringkali meremehkan rumah Tuhan. Kita orang-orang yang percaya yang kepingin jadi bos bahkan di dalam rumah Tuhan sekalipun. Kita yang hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan selalu sabar membentuk hidup kita. Saudara, karyanya ajaib di dalam hidup kita. Dan dia juga ajaib di dalam saat-saat seperti ini. Saudara-saudara sekalian, Mazmur Bani Korah ini mengajarkan bagaimana kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Ayat 9 dituliskan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dan api. Kita akan memperoleh kekuatan kalau kita itu memandang pekerjaan Tuhan, memandang karya Tuhan di dalam sejarah Alkitab, di dalam sejarah dunia ini, dan di dalam sejarah kehidupan kekristenan, serta kehidupan kita dan keluarga. Kalau kita bisa memandang pekerjaan Tuhan seperti itu, kita memperoleh kekuatan. Kalau kita sudah memperoleh kekuatan, maka dengarkanlah firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah karena akulah Allah. Saudara sekalian, Dia sanggup mengalahkan apa saja. Dia sanggup menghentikan gelombang laut. Dia sanggup menghentikan hidup seseorang. Dia punya kuasa atas segala-galanya. Dia punya kuasa atas kesulitan ekonomi yang sedang menghadang dan menghantui kita di depan ini. Dia punya kuasa atas teror virus corona yang mematikan ini. Kalau kita memandang karya Tuhan, bahwa dosa yang paling dahsyat, yang paling kuat, maut yang paling tidak mungkin dikalahkan, mampu dikalahkan oleh Dia. Mengapa virus corona yang belum tentu lebih besar daripada virus Spanyol 100 tahun lalu, yang sudah dikalahkan, yang sudah dihentikan, mengapa virus seperti ini tidak bisa dihentikan oleh Tuhan? Pandanglah karya Tuhan. Mari kita bertanggung jawab sama Tuhan. Kita bertanggung jawab sama negara. Kita bertanggung jawab sama keluarga dan gereja Tuhan. Di atas segala-galanya, karena Tuhanlah yang membuat kita berani mendengarkan pemerintah kita, berani menguasai diri kita sendiri untuk bisa menjaga jarak dan sebagainya. Tapi jangan sampai semua ini membuat kita kehilangan iman kita. Saudara sekalian, pertanyaannya, kalau Anda masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, apa maunya Tuhan? Bukankah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Maka virus corona yang mencekam ini, maka kesulitan bahan pangan dan masker yang mencekam ini, kota demi kota mulai dikarantina. Saudara, Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik semua itu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. So, kalau kita tahu Allah juga bekerja lewat hal seperti ini, hal yang menakutkan seperti ini, apa maksud Tuhan Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup? Yang pertama, saudara, ini waktunya Anda bertobat sungguh-sungguh. Hidupmu belum tentu, saudara. Hari ini engkau bebas corona, minggu depan belum tentu. Siapa yang jamin semua yang kau pakai dan semua yang kau makan itu bebas dari virus ini? Tidak ada yang jamin. Tetapi saudara, kalau kita masih hidup sampai saat ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat sebelum segala sesuatunya terlambat. Bertobatlah dari kenajisanmu, bertobatlah dari kesombonganmu, bertobatlah dari kejahatanmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia berkata, mari kepadaku. Satu saat engkau berteriak, Tuhan tolong, dan Tuhan tidak ingin mendengar engkau. Satu kali engkau mengetuk, dan Tuhan tidak ingin membukakan pintunya atas engkau. Tapi hari ini, kalau engkau diberikan kesempatan masih hidup oleh Tuhan, datang sama Dia, bertobat sungguh-sungguh. Kedua, saudara sekalian, kalau Tuhan masih kita hidup, Tuhan mau kita tetap bisa menyaksikan Tuhan,
Bukan di saat-saat dunia ini nampak berjalan lancar. Bahkan di saat dunia ini jalannya tertahti-tahti dan mencekam ini. Masihkah engkau bisa menjadi saksi Tuhan yang membawa penghiburan, yang membawa kekuatan, yang membawa kekasih, yang membawa kepedulian bagi orang-orang di sekitarmu? Jangan sampai gara-gara engkau seperti tidak punya iman. Orang yang tadinya mau datang kepada Tuhan justru nggak jadi datang kepada Tuhan. Inilah waktunya kau berdiri. Aku takut Tuhan. Aku cemas Tuhan, aku khawatir Tuhan, tapi aku percaya Tuhan akan tolong aku. Tuhan hibur aku, kuatkan aku, pakai aku untuk menjadi saksimu. Saudara sekalian, Tuhan sudah mengalahkan segalanya. Dan Tuhan itu bisa kita saksikan. Tuhan yang menyertai engkau, itu bisa kita saksikan. Kalau kita lolos dari kematian, kalau kita lolos dari wabah yang mengerikan ini, dan segala wabah ini, ekonomi pun dipulihkan oleh Tuhan. Wabah ini dihentikan oleh Tuhan. Dan kau masih diizinkan hidup. Saudara sekalian, karena Tuhan ingin pakai hidupmu. Saudara serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan pelit untuk Tuhan. Jangan sombong demi nama Tuhan. Jangan egois di dalam hidupmu. Pakai hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan waktunya itu terlambat. Sudah terlambat baru engkau datang. Tuhan pakailah aku. Saudara, bebas pun kita dari virus ini. Masih ada hal yang lebih menakutkan di masa depan. Bebas pun kita dari hal yang masa depan. Masih ada kematian yang harus kita jumpai. Tapi kita adalah seperti orang-orang yang gagah. Yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena percaya Dia Allah yang dapat diandalkan. Karena percaya Dia Allah yang janjinya untuk menyertai kita terbukti. Karena melihat karya-karya Allah di dalam hidup kita. Kita bertobat, kita melayani Tuhan. Kita akan jalan sampai pada akhirnya. Sampai Tuhan menjemput kita. Dan Tuhan berkata kepada kita, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hai hambaku yang setia. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Tidak gampang Tuhan untuk hidup di zaman yang mencekam ini. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami butuh kebaikan Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan sekali lagi. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami hidup di zaman ini, kami seperti tidak punya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh bertohabat di hadapan Tuhan. Boleh sekali lagi mengoreksi imannya untuk tidak munafik dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Boleh mempersembahkan diri dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.